Halo semuanya, selamat datang di sesi keempat ya, yaitu mengenai error handling ya, tepatnya try except teman-teman. Oke, kalau sebelumnya kita udah belajar perulangan dan juga percabangan ya, di sini kita menggunakan error handling nih teman-teman. Nah, sebelum itu, mungkin beberapa kali teman-teman kalau ngoding ada aja tuh yang namanya error ya, entah itu error jenisnya type error, value error, zero division, dan masih banyak lagi. Nah, terus abis itu programnya berhenti kan, langsung, keluar tuh programnya. Nah, sekarang kita mau pelajari error handling ya, agar programnya ketika mengalami error, dia tidak langsung berhenti teman-teman, tapi melakukan suatu perintah yang kalian mau. Oke, menarik ya. Kita langsung aja teman-teman. Kita langsung lihat ya di sini, error handling itu apa sih? Ya kan. Nah, error handling itu, digunain ya untuk nanganin masalah, biar program itu nggak langsung berhenti. Oke, artinya kalau ada error di suatu program ya, kita tuh bisa nih nampilin dulu pesan yang lebih oke lah ya, atau lebih ramah bahasanya, atau bahkan melakukan suatu operasi tertentu ya, agar dia tidak kembali error. Nah, itulah fungsinya dari error handling ini teman-teman. Nah, di sini kita ada contoh nih. Kan kita tahu ya, kita nggak bisa ngejumlahin nih tipe data integer dengan tipe data string. Dia akan menghasilkan type error. Kalau kita normalnya, ya tanpa error handling ya, kan programnya langsung berhenti nih. Nah, kalau pakai error handling itu beda teman-teman. Dia nggak akan langsung berhenti, begitu. Dan juga mungkin ini tambahan informasi ya, program yang bagus itu ya, dia tuh bukan program yang nggak pernah error atau nggak mungkin error, tetapi program yang bagus itu program yang dia tuh bisa ngehandle error ya, ngehandle error dengan baik. Entah apapun itu jenis errornya. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat dulu nih beberapa jenis error ya. Ada type error, ini udah pernah kita coba juga. Ini juga udah pernah ya, value error. Nah, kemudian ada name error, zero division error, dan masih banyak lagi ya sebenarnya. Oke, begitu teman-teman. Jadi sebenarnya jenis errornya itu ada banyak banget ya. Kalau name error ini mungkin ada yang masih baru ya. Name error itu adalah ketika ini kita bisa lihat ada variabel A ya kan. Tapi variabel A-nya ini belum dideklarasikan. Nah, dia akan menghasilkan error dengan jenis name error. Begitu teman-teman. Nah, kita langsung ke contoh kodenya dulu ya untuk try except. Kita lihat di sini. Nah, jadi sintaks dasarnya itu simple banget teman-teman. Ada try, ada except. Ini mirip dengan percabangan if else ya. Kan kalau if itu suatu kondisi dan juga kondisinya jika tidak terpenuhi. Ada dua ya kan. Nah, di sini pun ada dua kondisi. Tetapi bagian yang try ini dia akan langsung dijalankan gitu. Kalau di bagian try ternyata mengalami error, maka yang akan dijalankan selanjutnya adalah kode yang ada di dalam except ini, gitu. Kalau ternyata di try tidak mengalami error, dia akan langsung ke bawah atau selanjutnya. Begitu teman-teman, sederhana banget logikanya. Oke, itu aja untuk, materinya sedikit ya. Nah, biar kita lebih paham nih teman-teman, kita langsung coba aja di VS Code-nya masing-masing. Oke semuanya, sekarang kita udah ada di, VS Code-nya untuk mencoba try except yang tadi. Kita sekarang, misal ingin membuat pendataan mahasiswa ya, teman-teman. Data yang ingin kita ambil itu ada nama, NIM, dan IPK. Nah, masing-masing ini mempunyai tipe data yang berbeda ya. Untuk nama kita menggunakan tipe data string, NIM kita menggunakan tipe data integer, dan IPK kita menggunakan tipe data float. Begitu teman-teman. Oke, kita tulis dulu nih print. Kita bikin dulu ya openingnya. Sistem pendataan mahasiswa. Begitu teman-teman. Terus kita bikin biar rapih. Wih, salah. Print. Kita tulis ya, kayak gini. Oh, kelebihan. Kita bikin kayak gini. Copy. Nah, kalau kita run kan muncul teksnya kayak gini doang. Sekarang baru kita bikin try except-nya. Try dan except di bawahnya. Oke, di dalam try ini kita menginput atau ngelakuin suatu progress ya. Kita ingin melakukan suatu proses inputan data. Misal nama, input, masukkan nama Anda. Gini ya.
NIM, INT, input, masukkan, NIM, Anda. Karena tipe data untuk NIM tadi adalah integer ya. Kemudian sekarang untuk tipe data yang IPK kan float ya. Berarti kita bisa nulis IPK, float, input, masukkan, IPK Anda. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kalau dia nggak error ya, kita tes dulu di sini, print, ada yang error nih. Nah, print kode benar. Nah, kalau kodenya itu nggak ada yang error atau dia nggak ngalamin error sama sekali, maka harusnya yang akan muncul adalah kode benar ya. Ya, kita masukin nama kita, misal Asep, NIM-nya 5022, inilah ya. Terus masukkan IPK, IPK-nya 4 misal. Udah benar, tetapi kalau kita ngide ya, kita inputnya salah. Nah, ini kita rapihin dulu guys. Kita input misalkan masukkan nama, oke lah, namanya Asep Suresep lagi. Tapi dimasukkan NIM kita naruh huruf ya, kayak gini. Error nih, ada error nih. Maka kode ini tuh akan dijalanin teman-teman. Begitu. Nah, kemudian baru muncul kode benar karena udah keluar dari accept. Oke, ini jika kondisi errornya hanya satu. Nah, kalau kondisi errornya itu ada banyak atau dia itu memiliki kondisi tertentu, kayak kondisi ini ya, zero division error. Nah, kalau kayak gini, kita bisa nih nambahin teman-teman. Zero division error, ini jika membagi dengan 0 gitu ya. Kemudian ada lagi kondisi error yang lain. Misal, kondisi error ketika kita menjumlahkan ya, yaitu menjumlahkan integer dengan string ya. Itu jenis errornya adalah type error. Print. Kena type error nih. Gitu. Misalnya gini. Nah, kondisi ini akan dijalanin kalau dia tuh spesifik banget teman-teman. Misal kondisi errornya itu zero division error, berarti yang dijalankan yang ini. Kalau kondisi error type error, berarti yang dijalankan yang ini. Gitu teman-teman. Oke, untuk simulasi kodenya sederhana aja. Penggunaan Try Except ini tuh pentingnya untuk ngehandle error. Dan yap, untuk selanjutnya kita langsung ke mini quiz. Oke semuanya, sekarang kita udah ada di mini quiznya ya. Dan di sini ada perintahnya juga. Perintahnya adalah buatlah kalkulator sederhana dengan operasinya ada 4 buah. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi perlu diketahui ya, gunakan error handling zero division error pada pembagian. Ya, karena kita tahu ya kalau kita membagi 2 atau suatu bilangan dengan 0, maka akan muncul kondisi zero division error. Gitu teman-teman. Dan untuk kondisi lainnya, teman-teman bisa kembangkan dengan error handling seperti type error atau value error dan semacamnya. Begitu teman-teman. Oke, itu aja untuk sesi kali ini, sesi tentang try and accept. Ini materi yang sebenarnya krusial banget ya untuk kedepannya. Oke, sampai sini aja. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.